tawari kolektif apa ngurus sendiri. Saya mencoba untuk mengurus sendiri ya, karena yang mobil kemarin istri saya ngurus sendiri. Saya tanya ke istri saya, nggak terlalu rumit kok, cepet katanya. Ya udah, kita masing-masing, kita kan dikasih berkas-berkasnya itu ya. Ini untuk pengantar ke Polda Metro. Oke, setelah itu saya ke Polda Metro. Setelah bawa berkas-berkas tadi yang udah difotokopi, ditanya mau ngapa ini, mau ini Pak pengurusan BPKB. Terus dilihat surat-suratnya, terus dirapiin lagi sama petugas polisinya, dirapiin. Setelah itu selesai, baru halo, selamat datang kembali di Panji Channel, channel yang membahas tentang otomotif, dunia hobi, wisata, serta tips dan triks. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pengurusan BPKB ya. Jadi kemarin saya mencoba mengurus sendiri BPKB. Sebelumnya kan istri saya yang selalu terlibat dengan pengurusan BPKB mobil saya pribadi. Kali ini saya motor saya urus sendiri ya. Jadi pengurusan BPKB ini setelah balik nama ya, itu ada namanya, kalau di daerah Jabodetabek ya, itu harus ngurus ke Polda. Tapi setiap samsat itu ada yang namanya kolektif. Jadi setelah selesai ngurus balik nama segala macam, kita akan ditawari kolektif apa ngurus sendiri. Saya mencoba untuk mengurus sendiri ya, karena yang mobil kemarin istri saya ngurus sendiri. Saya tanya ke istri saya, nggak terlalu rumit kok, cepet katanya. Ya udah, ternyata memang benar cepet. Jadi ini harusnya cuma 1 hari. Jadi masukin tanggal 12, tanggal 13 harusnya selesai. Cuman ini baru saya ambil kemarin tanggal 29 ya, karena memang ada beberapa hal keperluan ya. Jadi saya akhirnya molor. Nggak masalah, walaupun saya molor sampai berapa hari, ternyata prosesnya juga nggak lama. Hanya sekitar saya nunggu itu 15 menit 15 menit udah langsung dipanggil keluar. Jadi nanti akan ada dapat form, itu ada jamnya. Nanti ini ngantri jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Kebetulan saya dapat form kemarin ngantri jam 10. Oke, kita langsung aja ke detailnya ya. Jadi pengurusan BPKB ini nggak rumit banget kalau di Polda Metro Jaya. Pertama kita harus menuju ke Gedung Biru ya. Jadi setelah balik nama di samsat daerah kita masing-masing, kita kan dikasih berkas-berkasnya itu ya. Ini untuk pengantar ke Polda Metro. Oke, setelah itu saya ke Polda Metro. Setelah bawa berkas-berkas tadi yang udah difotokopi segala macam. Oke, langsung mencari yang namanya Gedung Biru. Nah, Gedung Biru ya seperti ini ya, Gedung Biru. Nah, di Gedung Biru itu nanti kita masuk itu menyerahkan KTP. Setelah menyerahkan KTP, ditanya ngurus apa, balik nama. Kalau mau ngambil ya ngambil, kalau mau ngurus awal ngurus awal. Nanti dikasih kartu untuk dikalungkan. Itu adalah akses masuk ke Gedung Biru Polda Metro. Setelah dapat kartu ya, kalung, kartu tag itu, kita ngantri dulu. Ngantri, syarat-syaratnya sebelum masuk Gedung Biru ada loket di depannya persis. Kita ngantri, ditanya mau ngapa ini, mau ini Pak pengurusan BPKB. Terus dilihat surat-suratnya, terus dirapiin lagi sama petugas polisinya, dirapiin. Setelah itu selesai, baru kita masuk. Setelah masuk ke Gedung Biru, tepat di sebelah kiri itu ada yang namanya antri e-form. Tapi kita langsung ke sebelah kiri, ngantri e-form lumayan panjang di sini. Setelah ngantri e-form waktu itu, terus setelah itu kita dikasih bukti pembayaran, suruh membayar. Akhirnya ke BRI dulu, tapi saya ngantri slip dulu, ngantri slip. Nah, jadi sebelum ke loketnya harus ngantri slip. Nanti diarahkan oleh security-nya, satpamnya. Setelah ngantri ngantri slip selesai, baru terus kita ke nunggu dipanggil ya, sesuai antrian itu.
Setelah dipanggil baru kita bayar. Ngurusnya hanya 225.000, tidak ada ongkos yang lainnya. Jadi untuk mobil 375, untuk motor 225. Ini update September 2022. Setelah itu setelah bayar terus diminta ke loket 7. Oke, saya ngasih berkasnya, saya suruh naruh kartunya, antri, dipanggil nomornya. Sesuai dengan nomornya, kan kita udah dapat nomor antrian waktu di awal ya, waktu ngisi e-form itu udah dapat nomor antrian. Jadi tinggal nanti kita dipanggil aja nomor antriannya berapa, yang penting udah bayar di BRI, sudah tunggu dipanggil. Setelah itu dipanggil, dapatlah surat pengambilan BPKB. Petugasnya bilang besok pagi jam 10 datang. Jadi tanggal 13-nya. Saya nggak ngambil tanggal 13-nya, tapi saya memilih karena kesibukan ya. Jadi akhirnya saya baru ngambil tanggal 29 kemarin. Setelah pengambilannya saya tetap sama, masuk ke gedung biru ya. Masuk ke gedung biru, ini pengambilannya BPKB-nya. Ya, setelah dapat form tadi pulang kan. Terus habis itu besoknya ngantri, masuk lagi ke gedung biru, nyerahin KTP, dapat tag warna abu-abu. Kalau sebelumnya merah kalau nggak salah ya, waktu pengurusan awal ini abu-abu. Setelah itu baru naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2 ada yang namanya loket 8 nggak masalah di sini ya, nanti kita show. Nah itu baru langsung kita nanya pengambilannya. Setelah tunjukkan oh ya di sini gitu ya, terus kita suruh nempelkan tag kita, terus nunggu dipanggil. Nah nunggu dipanggil 15 menit kemudian dipanggil, keluarlah. Jadi nggak terlalu rumit, simple ya. Jadi rekan-rekan kalau mau ngurus sendiri ya monggo, cuman kalau lokasinya jauh silahkan dipertimbangkan lagi untuk kolektif, karena nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang duit transport ya. Kalau rumahnya jauh kan harus bayar tol, harus bayar, kalau angkutan umum, kalau naik motor, kalau naik mobil harus bayar tol, belum bensinnya ya. Jadi saya lebih menyarankan kolektif sih ya. Kolektif juga nanti tanyakan aja ke samsat masing-masing berapa untuk biaya kolektifnya. Jadi itulah detail singkat pengurusan BPKB baru ya. Jadi nggak usah worried, sangat simple, prosesnya 1 kali 24 jam jadi ya. Oke, itulah tips-tips mengenai detail pengurusan BPKB baru ya. Jadi ini udah ganti atas nama saya semuanya ya, udah ganti atas nama saya. Prosesnya cepat, cuma 1 hari selesai. Oke, semoga konten ini bermanfaat bagi rekan-rekan dan menambah wawasan bagi rekan-rekan. Silakan subscribe, like, dan komen, dan silakan di-share kalau jika memang ini bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di konten kami berikutnya tentang tips dan trik. Ciao.